Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua calon siswa baru SMK Tunas Harapan Pati di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan jadwal untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), ya. Kalau dulu istilahnya MOS, masa orientasi sekolah. Ini untuk dari Selasa 14 Juli 2020, materinya adalah administrasi sekolah. Dalam ini saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengisi kegiatan MDLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, berarti calon siswa baru di SMK Tunas Harapan Pati. Baik, untuk yang selanjutnya, sebelum saya masuk ke materi, ini perlu kita perkenalan dulu. Karena kalau nggak kenal, rasanya kurang pas, kurang enak. Ya, sudah sebagian ada yang kenal, barangkali banyak yang belum juga. Kenalkan, nama saya Pak Aris. Cukup singkat, yang belakang itu susah, sulit dihafal. Susoyo itu sulit dihafal. Ya, yang mudah aja, panggil aja Pak Aris. Ya, dalam melaksanakan tugas di SMK Tunas Harapan Pati mulai tahun 1990. Jadi sudah 30 tahun mengabdi di SMK Tunas Harapan Pati. Domisili saya di Desa Karangputih, Kecamatan Trangkil. Barangkali ada yang tempat tinggal dari wilayah Trangkil, ada yang kenal. Ya, itu sementara untuk perkenalan awal sebelum kita memasuki materi untuk menyampaikan terkait dengan seputar administrasi sekolah. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya sayangi, untuk semuanya, tahun 2020 ini memang ada kenangan tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini, ya. Mungkin baru kali ini tidak bisa bertatap langsung, jadi semua itu nggak jadi masalah. Yang terpenting kita tetap enjoy untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Untuk administrasi sekolah ini banyak hal yang mungkin perlu kalian ketahui. Karena apa? Barangkali untuk administrasi sekolah ini agak beda ya dengan yang ada di sekolah asal kalian, mungkin yang dari SMP maupun yang MTS. Ada semacam perubahan sistem untuk pelaksanaan apa toh yang perlu dicermati, yang perlu diperhatikan dalam kegiatan administrasi sekolah itu. Ya jelas mungkin agak beda ya saat ada di sekolah kalian di awal. Akan saya jelaskan nanti untuk seputar administrasi sekolah, jadi kalian tuh harus tahu, paham betul terkait masalah nanti pembayarannya seperti apa, kemudian saat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu nanti bagaimana caranya biar nanti selama 3 tahun itu sudah hafal. Ya, awal ini terkait kita masuk dalam materi masalah pembayaran, ya, pembayaran untuk pembayaran biaya sekolah. Barangkali di sini ada perbedaan saat kalian dulu di SMP. Kalau di Tunas nanti untuk pembayaran administrasi sekolah itu pembayarannya tidak setiap bulan harus bayar, tapi untuk proses pembayaran administrasi sekolah di SMK Tunas Harapan Pati dilakukan setiap
3 bulan sekali. Nanti akan ada informasi pemberitahuan surat edaran dari sekolah yang akan disampaikan kepada orang tua wali murid. Jadi untuk siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 nanti 1 bulan depan akan disampaikan surat edaran terkait masalah pembayaran biaya administrasi sekolah. Dan jadi ini saya jelaskan dulu di awal, untuk pembayaran administrasi sekolah ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nanti akan disampaikan di surat edaran itu pembayaran pertama berapa, pembayaran kedua berapa, ketiga berapa, dan keempat berapa. Nanti akan disampaikan lewat surat edaran. Nominalnya juga sudah dijelaskan di sana. Ya. Dan untuk proses pembayaran itu nanti lewat BNI. Yang pertama lewat BNI, Bank Nasional Indonesia. Ini slipnya pembayaran nanti akan saya tunjukkan tampilannya seperti ini. Ya, jadi untuk slip pembayaran nanti bisa diambil di sekolah secara gratis, ya, karena di bank tidak menyediakan. Nanti setiap kalian mau bayar harus ambil slip dulu. Slipnya itu ada 3 rangkap. Ini saya jelaskan ya. Jadi sekali ambil itu rangkap 3. Ada putih, ya, kemudian pink, kemudian yang satu adalah warna kuning. Dijelaskan bahwasanya untuk pembayar ini, slip ini, nanti tata caranya, kalian saat mau membayar itu harus ambil dulu di sekolah, di ruang administrasi atau di ruang tata usaha untuk mengambil slip ini. Di sana sudah disediakan gratis, ya, tidak bayar. Kalau ini sudah kalian ambil, kemudian nanti yang ini, ada tertulis di sini, ya, mulai nama, ya, kemudian NIS, ya, kemudian apa, kelas, program keahlian di sini. Ini namanya ditulis siapa, kemudian NIS-nya berapa. NIS-nya nanti akan dikasih, ya, dari sekolah. Kemudian kelas, misalnya kelas 10 program pilihan teknik mesin, ya. Kelas 10 program pelatihan TKR. Tahun pelajarannya 2020-2021. Ya, kemudian ditulis di sini, ya, yang rupiahnya itu nanti pembayarannya ada di dalam surat edaran. Ditulis, bayarnya langsung di bank. Yang bayar bukan kamu, bisa, ya, entah kakaknya ataupun orang tuanya, tidak masalah. Yang membayar ke bank tidak harus kalian, tapi bisa saudara maupun bisa orang tua. Tapi tata caranya kalian harus ngerti. Nah, ini prosesnya, ambil dulu di sekolah, terus ini nanti dibawa pulang atau langsung mau dibayarkan ke bank. Tulis dulu, ya, data nama siswanya siapa, NIS-nya berapa, kelas berapa, program keahliannya apa, ya, tahun pelajaran sudah, nominalnya ditulis di sini, misalkan bayar 3 juta atau 2 juta, ditulis, ya. Terus nanti selepas dari bank, yang putih, yang warna putih ini nanti akan ditarik bank BNI. Yang warna putih ini ditarik BNI, ya. Kemudian pihak pembayar dalam ini kalian maupun orang tua maupun saudaranya yang melakukan pembayaran akan mendapatkan 2 slip ini. Nanti dibawa pulang, ya. Setelah pembayaran di bank ini divalidasi, nanti akan divalidasi bank, di stempel, kemudian ada tanggal. 2 ini dibawa pulang, ya, warna kuning sama pink. Di sini tertulis, ya, tertulis ini lembar 1, ya,
putih untuk BNI, kemudian lembar 2 ya, lembar merah pink ya, ini untuk SMK Tunas, kemudian di sini ada tertulis ya lembar ketiga, lembar kuning untuk penyetor atau siswa. Jadi kalian nanti ya setelah membayar di bank, yang membayar kalian maupun orang tua maupun saudara tidak masalah, nanti pulang dari bank mendapatkan kartu ini, 2 ini. Yang satu yang putih ini nanti ditahan bank ya, ditinggal di bank, diminta BNI. Terus untuk yang ini 2 ini warna kuning sama pink, yang warna pink ini yang harus disetorkan ke sekolah. Ini harus nggak boleh dipegang, ini harus segera disetorkan. Misalkan kalian bayar, besok paginya harus disetorkan ke sekolah lewat petugas administrasi atau di ruang tata usaha. Sedangkan untuk yang ini, yang kuning, ini bisa kalian simpan, jangan sampai hilang. Ini sebagai bukti pembayaran kalian sudah melaksanakan pembayaran di bank. Ya. Jadi nanti dilihat di sini. Nah, tulisannya ini kelihatan ya, lembar kuning untuk penyetor atau siswa, sedangkan untuk yang merah atau pink nanti ini harus diserahkan ke sekolah di ruang tata usaha atau pembayaran. Ya, jadi untuk tata cara pembayarannya memang beda. Kalau mungkin kalian di sekolah dulu mungkin lewat bendahara, tapi kalau di sini lewat bank. Yang pertama lewat bank. Kemudian untuk yang kedua nanti bisa lewat transfer. Ya, barangkali orang tua maupun saudara ada yang bekerja di luar kota maupun di luar provinsi, nanti bisa transfer ke rekening sekolah. Di sini ada nomor rekeningnya. Nah, ini. Jadi nomor rekening ini, nomor rekening 0377, nah ini atas nama SMK Tunas. Misalkan satu contoh, saya kasih gambaran aja ya, orang tuanya berada di Sumatera, mau bayar administrasi sekolah dari anaknya yang dari sekolah sini, nanti cukup kalian ya memberikan ini data nomor rekening kepada orang tua. Orang tua nanti bisa transfer lewat bank manapun apa. Tapi yang jelas untuk model transfer jangan lupa di berita itu harus ditulis data kamu. Jangan sampai hanya sebatas penyetore Pak siapa, tapi di berita bukti transfer itu ada berita ya. Berita transfer itu harus tertulis pembayaran biaya sekolah atas nama kamu siapa, kelas berapa. Misalkan namanya Bambang Edi misalnya, itu di berita acara transfer ya, yang orang tuanya tadi di Sumatera atau di luar provinsi yang lain, berita acaranya harus ditulis data kamu, nama Bambang Edi kelas 10 mesin misalnya itu, mis sekian, berita transfernya harus muncul. Jangan sampai berita transferan malah menunjukkan nama orang tua kamu, itu nanti sulit mendeteksinya ya. Karena kita di sini ngertinya pembayaran itu untuk ya administrasi siswa dan orang tua. Itu diingat-ingat. Untuk pembayaran kedua bisa lewat transfer ya. Yang pertama tadi langsung ke bank BNI. Kemudian untuk pembayaran yang ketiga, mungkin kalau tidak salah ya, seingat saya untuk angsuran yang ketiga atau keempat dari biaya sekolah selama 1 tahun itu, nanti untuk angsuran 3 dan 4 bisa dibayarkan di sekolah. Ini ada DPR ya. Di sini ada DPR Asyabahana, itu buka kas di sini untuk hari Senin, Rabu dan Jumat bisa melakukan pembayaran. Nanti di saat kalian sudah menginjak pada angsuran yang ketiga atau 4 dari pembayaran biaya selama 1 tahun. Ya, jadi itu sekilas tentang proses ya, kegiatan pembayaran administrasi. Jadi gambaran aja barangkali biar jelas
kalau di Tunas Harapan itu untuk di administrasi sekolah modelnya satu paket selama 1 tahun itu langsung dirinci biaya untuk kegiatan pembelajaran sekian, praktek sekian, kemudian seragam sekian, semua total ya gambar aja tahun kemarin kalau nggak salah itu sekitar kurang lebih 8,5 kurang 1 tahun itu bisa diangsur selama kita di 4-5 kali setiap 3 bulan sekali bisa diangsur sesuai nanti pemberitahuan edaran dari sekolah gambarannya seperti itu. Jadi, bukan setiap bulan tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang tua maupun wali murid ingin sekaligus mendonasi juga diperbolehkan. Tidak harus menunggu tempo pembayaran sesuai dengan edaran yang diberikan sekolah. Ya, itu terkait proses pembayaran. Jangan lupa sekali lagi harapan sekolah yang jadi banyak permasalahan itu kalau bayar dari bank yang ini itu tidak disetorkan di sekolah ini nanti bermasalah. Ya, jadi kalian nanti kalau menjelang tes itu permasalahannya di sini. Makanya kalau setiap usaha bayar maupun transfer, bukti transfer maupun bukti pembayaran itu harus segera di setor, diberikan ke sekolah di ruang data usaha atau administrasi. Ya, ini termasuk untuk kegiatan tertib administrasi. Sedangkan yang kuning ini kalian simpan, jangan sampai hilang. Nanti kelas 2, kelas 3, ya kelas 12 sama. Jadi kalian kelas 10 nanti sistemnya seperti ini. Nanti kelas 11 juga sama, kelas 12 juga sama. Setiap bayar yang kuning disimpan, kemudian yang pink langsung disetorkan di sekolah. Nah, termasuk untuk teknis pembayaran ini memang perlu dijelaskan, tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian nanti merasa kurang jelas atau bingung, langsung aja bisa minta penjelasan di ruang tata usaha, ya, di ruang administrasi. Kalian bisa masuk ke sana, nggak usah malu-malu. Budaya malu, budaya takut dan ragu hilangkan. Nah, kalian sudah besar, apa yang belum tahu, apa yang tidak tahu, harus segera ingin cepat tahu lewat informasi di tata usaha. Nanti bisa menemui petugas yang di sana atau bisa ketemu dengan saya langsung di sana. Ya, terkait masalah pembayaran, jika ada kesulitan ataupun ada kurang jelas dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini untuk administrasi sekolah yang kalian perlu ketahui terkait masalah presensi, ya, mungkin absensi atau absensi. Jadi nanti untuk tahun ini juga masih ada permasalahan yang kita juga saling merasakan, ya, COVID-19 ini. Untuk tahun yang kemarin kita memang model presensinya itu lembaran seperti yang tampilan. Ini saya kasih contoh ini. Jadi, setiap pagi itu siswa itu ambil ini, lembaran absen, lembaran presensi kelas berapa, data siswanya ada semua. Ini setiap pagi ganti. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini masih seperti yang kemarin atau ada perubahan sistem karena yang kemarin sebagian sudah ada presensi secara online. Jadi untuk presensi bukan manual lagi, kalau sudah permasalahannya ada permasalahan seperti ini, mungkin barangkali nanti akan dibicarakan dengan pihak guru. Jadi untuk model presensinya itu tiap hari
bagi dua lembar ya. Seperti ini. Kalau di sini ada berapa? 14 kali 24 kali 3 berarti ada 72 lembar rombel sekian. Itu untuk masalah persepsi. Barangkali nanti kalau situasi seperti ini bisa juga masih manual, bisa juga kemungkinan ada perubahan dan itu perkembangan lanjut. Ya, itu untuk model presensi yang kalian ketahui karena ini terkait masalah berjalannya proses pembelajaran ya, bagi siswa. Ya, yang berikutnya ini nanti untuk kalian saat mengikuti proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas, itu di dalam kelas nanti akan disediakan buku jurnal seperti ini. Jadi ini isinya itu tayangannya. Nah, contoh aja ini. Contoh kemarin yang sudah diisikan. Ya, jadi buku jurnal kelas ini itu isinya dengan ada hari tanggal jam berapa, kemudian mata pelajaran apa, nama guru yang mengajar siapa, ada semua. Guru pengganti kalau mengajar, jumlah murid, nama murid yang absen, ya, uraian singkat tentang isi dan jalannya pelajaran saat itu, semua ada di sini. Ya, tanda tangani Bapak Ibu guru. Ya, sesuai yang ada berapa, yang tidak ada berapa, ini namanya buku jurnal kelas. Jadi untuk buku jurnal kelas ini setiap hari nanti kalian harus mengambil ya, di ruang itu paling utara sendiri sebelah ruang tata usaha, ruang integrasi. Di situ nanti akan disediakan loker-loker tempat almari kecil itu. Setiap kelas punya tempatnya. Setiap kelas itu ada ini buku jurnal sama lembaran absen. Ya. Biasanya ditaruh seperti ini. Ya. Ditempatkan di loker gitu. Dia ada kelasnya juga. Biasanya ditaruh seperti ini. Nah, di loker-loker nanti ada ini tiap pagi. Jadi tiap kelas itu nanti harus punya regu kerja ya, tiket kerja. Anak 40 itu harus dibagi 6 hari. Tiap pagi siswa itu sebelum pembelajaran berlangsung harus ambil ini. Ini nanti ngambilnya di ruang sebelah utara ruang tata usaha. Ya, nanti bisa tanya di ruang dari kerja. Nah, kalau untuk kegiatan seperti ini biasanya ada acara traveling. Ya, jadi untuk traveling itu siswa baru diajak keliling, ya, diperlihatkan lokasi-lokasi, ini ruang web ini, ini ada permasalahan terkait dengan COVID-19, ini terpasang, besok bisa kalian tanya langsung atau pengambilan jurnal sama presensi di mana Pak. Setiap kelas punya tempat tersendiri. Ini setiap pagi sebelum kalian masuk ini diambil. Kalau sudah selesai proses pembelajaran, dikembalikan lagi ke sana. Jadi tidak boleh ditinggal di kelas maupun di bengkel, tidak boleh tertinggal. Harus pagi diambil, kalau mau pulang sudah selesai pembelajaran, dikembalikan ke sana. Setiap pagi kegiatannya seperti itu, setiap hari. Tidak ada kata tertinggal ya, di bengkel maupun di ruang kelas, tidak boleh tertinggal. Harus pagi ambil, siang atau sore setelah pembelajaran ini sudah posisi di sana. Karena apa? Nanti setelah ini kalian kembalikan di sana, petugas dari administrasi akan mengganti ini untuk esok paginya.
Jadi kalian kembalikan sore itu ini sudah diganti, sudah diambil. Ya, ini nanti kalau kita masih pakai proses presensi manual seperti ini. Tapi kalau nanti ada perubahan untuk model presensi bukan manual seperti ini, ya kita menunggu perkembangan dari oke ya. Ini sangat penting untuk proses kegiatan pembelajaran. Jadi ya siswa nanti tahu untuk pembelajaran di kelas ini seperti apa. Jadi jelas yang tadi saya jelaskan untuk dan masalah pembayarannya seperti apa, bisa langsung dari BNI sini ambil slip yang ada di sekolah, dan yang kedua bisa transfer dengan kalian nanti memberikan nomor rekening masing-masing. Yang ketiga nanti bisa dibayarkan di sini, dan DPR yang buka kas itu setiap hari Senin, Rabu, dan itu. Kemudian tadi terkait masalah pembelajaran yang setiap hari dilakukan, jurnal kelas dan presensi. Yang tadi sempat saya singgung berulang-ulang, sangat penting dan kalian perlu mengerti, itu adalah nanti di saat kalian bayar dari bank itu jangan lupa sekali lagi dua slip ini nanti, yang satu yang kuning ini kalian simpen jangan sampai hilang, sedangkan yang merah ini segera kalian setorkan ke sekolah, jangan sampai disimpan di rumah, nanti bermasalah ya. Kalau terjadi kalian sudah bayar tidak punya bukti setoran, ini bermasalah. Pokoknya setiap usai bayar jangan sampai yang merah ini disimpan di rumah atau di bawah, nanti kalau itu malah bermasalah. Ini yang perlu diingat-ingat sampai kalian nanti sampai kelas 12 ya, sistemnya sama seperti itu, selalu diingat-ingat. Jadi kalau menjelang tes biasanya banyak gegeran, gesek, saya belum bayar, tanya buktinya mana, hilang tercucinya, itu alasan ya biasa. Kita nanti perlu cek di rekening koran dari Bank BNI ya, bulan ada. Hanya nanti sekali lagi untuk tertib administrasi, kalian yang sudah bayar, kalaupun orang tua yang bayar, ini segera diminta pink atau merah segera disetorkan ke ruang pelajaran. Yang ini kuning disimpan. Udah itu aja, diingat-ingat sampai ya. Jadi untuk pembayarannya, kalau nanti yang tadi saya singgung lewat transfer, bukti transfer besok difoto ya, foto, jangan bapaknya di Jakarta maupun di Riau maupun di Sumatera karena di luar provinsi, bukti transfer itu difoto, tapi jangan lupa di berita transfer itu harus tertulis pembayaran SPP itu aja, biar mudah pembayaran uang sekolah atas nama kamu siapa, atas nama Bambang Edi kelas 10 sen, nomor induk sekian, harus tertulis. Kemudian difoto ya, foto, crack, dan kirim WA ke nomor petugas. Nanti kelas 1 sama siapa, kelas 2 sama siapa, kelas 3 sama siapa, ada, nanti saya kasih tahu ya, setelah kalian nanti sudah clear menjadi siswa lunas selepas ini yang beres ya, akan kita kasih tahu untuk kelas 10 nanti komunikasinya dengan Pak atau Bu ini, kelas 12 ini kelas 11 ya, itu tolong diingat-ingat karena kelihatannya sepele, tapi kalau kalian tidak memperhatikan itu juga bermasalah saat mengikuti kegiatan pembelajaran di masyarakat. Intinya satu tadi,
Saya ulang sekali lagi, ini beberapa kali saya sampaikan, walaupun terlihat sepele, kadang anak itu enteng gampang. Pembayaran segera setorkan yang berat. Bila lewat transfer, kedua, jangan lupa dipoto, bukti transfer dipoto kemudian dikirim ke WA. Nanti Pak siapa nanti saya bisa dikirim. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti bisa dibayarkan di ITM. Ya, untuk proses pembayaran untuk siswa SMA. Dan tadi yang saya jelaskan saya sudah bilang, tidak usah saya ulang, proses pembelajaran tiap harinya pukul 17 sama absensi diambil di ruang locker sana ya. Tiap pagi sebelum masuk ngambil, kemudian saat pulang ini dikembalikan lagi ke tempat sini. Besoknya seperti itu lagi sesuai yang tiket yang ambil. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya nanti para siswa ini dibuat dari saya. Jadi kalian nanti setelah masuk ya menjadi keluarga besar di masyarakat ini, saya ini ada sesuatu yang ingin pesan ya, pesan moral dari saya. Nah, mendapat pesan moral. Sampai kapanpun kamu pakai misalnya Pak Aris ya, pergunakan sampai kalian tua pakai. Jadi kalian nanti setelah menjadi keluarga besar sini, menjadi siswa sini, ada empat pesan dari saya. Tolong diingat-ingat. Kalau sudah ingat, dilakukan, dipraktekkan. Dipraktekkan sambil dimengerti, dipahami. Ya, karena insya Allah kalian kalau mau melaksanakan, memahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, insya Allah kalian jadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya, ini yang pertama pesan saya. Jadi kalian nanti kalau sudah menjadi siswa sini keluarga besar SMA Masyarakat Pati, jangan merasa takut, malu dan ragu. Ngiling ya. Takut, malu, ragu. Takut itu izin, ya. Takut, wedi bukan izin. Takut itu wedi. Kamu jangan takut, jangan wedi. Malu itu izin. Mau izinan, nggak boleh. Tidak malu. Malu itu penerapannya banyak. Kue nak beludet malu ento, tapi ya mau tanya Pak Guru, mau tanya Bu Guru, kamu nggak usah malu, nggak usah takut. Apalagi ragu. Ragu itu apa? Bimbang. Iya ora itu namanya ragu. Ya. Tiga ini takut, malu, ragu ini selalu membuat orang statis, ajek. Boleh dikatakan orang ajek ini sini dia gak berkembang. Nak butuh terus, nak menang terus, gugup. Takut, malu, ragu itu bila buat. Kamu mau tanya Pak Guru, nggak usah takut. Kata kuncinya satu. Kata kuncinya, ingat, kamu mau komunikasi dengan siapapun, kuncinya satu, nyuwun sewu. Ya, nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu. Kata kuncinya, siapapun orang, ya, apalagi Bapak Ibu Guru di sini, orang lain. Kalau kamu kata kuncinya nyuwun sewu, mau bilang apapun kata kuncinya nyuwun sewu. Nyuwun sewu, Pak, ya, aman, insya Allah. Kamu gak usah takut, malu gak usah, kamu takut. Mau burung pun diterang Pak saya, harta kondisi aku. Jadi kamu gak ngerti. Kok menah ragu-ragu, yora. Menang gak ngerti mana perkembangan yang kamu peroleh dalam menempuh pembelajaran.
Jadi anak harus kencang. Apa takut nggak ada salah lah, ya ngapain malu, nggak berbuat mencuri, nggak berbuat sesuatu yang jelek, nggak usah. Ngapain ragu, tetap maju. Itu ya, ingatnya takut malu ragu dipendem, dihancurkan, disingkirkan. Kemudian yang kedua, nah ini kalian harus menghormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Mungkin kalian saat ini anak yang paling muda karena kelas 10 atau kelas 1 ya. Nah, kalian bagaimana bersikap pada yang lebih tua? Dalam hal ini aku kelas 11 atau kelas 2, kelas 12 atau kelas 3. Dan semua komponen yang ada di sini, Bapak Ibu guru maupun karyawan, itu kan orang tua. Kalian harus hormat yang lebih tua, sayang. Saat ini kalian kelas 10, kalian paling muda, seorang-orangnya, ya setidaknya harus yang namanya hormat itu menghargai. Ya, banyak hal. Contoh, kamu ketemu, ya, menyapa. Apalagi di sini juga ada budaya jabat tangan. Jadi Bapak Ibu guru itu, kalau kamu sapa, kamu tidak usah. Lo ngerti gurunya sampai gak kenal, ya, ngerti gurunya sampai gak mau nyapa, ya itu banyak kan. Ini diniatnya, ini termasuk adab, ya, tata cara kita selalu orang Jawa selalu menghormati yang lebih tua dan ya. Kemudian yang ketiga, kamu belajar untuk bersikap sopan. Ya, sopan ini santun, kemudian rendah hati. Kamu jadi anak nggak sopan santun, nggak rendah hati, nggak akan jadi. Nanti ingat-ingat aja. Besok kalian masih tahu saudara maupun anak-anak kamu sopan santun sangat utama. Rendah hati, kita itu merendah, nggak usah. Misalkan kalian yang ya mungkin pinter atau mungkin dari kalangan orang mampu, apa jadinya jika kalian memperlihatkan sifat kesombongan kalian? Nggak mau rendah hati, pengen sombong, akan akuan suci, akuan suci, nggak ada gunanya. Misalkan dia pandai tapi dia sopan, rendah hati, itu baru aja. Ada anak pandai tapi dia nggak mau rendah hati, sehingga kesombongan, apa yang terjadi? Nggak akan jadi orang. Ingat, walaupun kalian pandai tapi nggak ada sopan santun, nggak ada, nggak akan selamat. Nah itu ingat-ingat aja kata Bapak, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, jadi kalian selama menempuh pembelajaran di sini mencari ilmu. Kalian tentunya dari awal kepengen masuk di tunas itu ingin menimba ilmu. Banyak hal yang perlu kalian ingat. Bukan sekedar ilmu secara akademis, ya, ilmu terkait masalah pembelajaran sesuai dengan kompetensi, bukan hanya itu saja. Tapi ilmu-ilmu yang lain, termasuk seperti itu tadi, ya, apa yang saya sampaikan di sini juga bagian dari ilmu. Satu, kamu harus tekun belajar. Tekun nomor satu, tekun. Paribasan kamu itu, ya ibaratnya kamu itu ininya, ya seperti itulah. Tapi kalau kamu tekun, insya Allah ada jalan. Tekun belajar dan selalu berdoa. Ya, ingat-ingat. Terus kamu ibaratnya otak pas-pasan, tapi kamu nggak tekun, ya, pameneh berdoa, jarang dongo lah, terus dah Joko. Ada enak, ya. Ngapain kamu kencang sekolah di tunas ya? Tunas sudah tahu persis kamu, setidaknya dari luar. Oh, tunas satu mengutamakan disiplin. Nah, disiplin di sini, atau disiplin orang tekun. Namanya disiplin itu tahu aturan, taat aturan. Masuk di dalam kamu tekun. Misalkan ada pekerjaan rumah, ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya harus dikerjakan. Ya.
Entah itu nanti benar atau salah, lah itu bagian dari tekun. Kamu belajar. Oh, ini besok jadwalnya apa? Saya harus belajar. Jangan sampai kegadangan. Ya, besok usaha praktek, mungkin PR banyak, malah ini begadang. Lah, besok paginya nggak mengerjakan tugas, nggak mengerjakan apa PR. Akhirnya dapat sanksi dari bapak ibu guru. Nah, ini kamu sudah melanggar, nggak ada ketemu. Ya, nomor satu adalah tekun. Berapa? Berarti terakhir guru kan iya kan terus tekun terus gue piye caranya seperti rajin terus otak pas-pasan kalau rajin diasah terus insya Allah nanti akan lancar ini jangan lupa yang terakhir jangan lupa selalu berdoa jadi kalian itu tetap mengharap pada petunjuk dan pertolongan dari Tuhan yang Maha ya Allah yang berkuasa itu segala-galanya kalian belajar ngomong-ngomong tanpa berdoa itu samanya perbuatan orang sombong. Bagaimana juga berdoa adalah sebaik-baiknya. Kalian juga tekun belajar dan berdoa, mohon kekuatan, mohon petunjuk dari Allah untuk bisa mendapatkan suatu jalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.